Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, perkenalkan, saya perawat Adilia. Di sini saya bertugas dari jam 2 siang hingga jam 9 malam nanti. Sebelumnya, Mbak bisa pinjam gelang identitasnya. Mbak bisa sebutkan nama dan juga tanggal lahir. Ica 16 Juli. Baik, benar dengan Mbak Ica ya. Mbak Ica, di sini saya akan memberikan edukasi atau memberikan sedikit pengetahuan saya terhadap bagaimana cara menggunakan kruk. Karena di sini Mbak Ica tadi setelah ini ya apa namanya operasi kaki, jadi kakinya salah satu kakinya tidak bisa digunakan untuk bertumpu berjalan seperti biasanya, jadi harus menggunakan alat bantu jalan yang dinamakan kruk tadi ya Mbak. Nah, sebelumnya Mbak Ica apakah sudah tahu bagaimana cara menggunakan kruk? Sedikit tahu. Oh, sedikit tahu. Baik, kalau gitu nanti saya akan menjelaskan kepada Mbak Ica bagaimana cara penggunaan kruk dengan ada 5 fase ya nanti. Dari duduk ke berdiri, kemudian dari berdiri ke duduk, bagaimana cara jalan, bagaimana cara menaiki dan menuruni tangga, seperti itu ya Mbak. Kurang lebih nanti waktu yang saya butuhkan sekitar 5 hingga 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan Mbak sebelumnya? Tidak. Bisa kita mulai sekarang ya Mbak? Ya. Oke, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Mbak Ica, di sini saya punya leaflet. Nanti Mbak Ica bisa baca-baca ketika di rumah atau misalnya ketika lupa, bisa menjadi media untuk mengingat Mbak Ica dalam menggunakan kruk ya Mbak. Bisa dibaca dan juga disimpan nanti ya. Sebelum ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan kruk ini. Saya duduk di sini tidak apa-apa ya Mbak? Atau saya berdiri saja? Boleh duduk ya Mbak? Boleh. Biar sama-sama enak gitu ya. Ya Mbak Ica, di sini kruk sendiri adalah alat bantu jalan gitu yang terdiri dari dengan menggunakan 2 tongkat atau bisa juga dengan 1 tongkat. Cuman di sini Mbak Ica menggunakan 2 tongkat ya. Baik Mbak Ica, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penggunaan kruk dari Mbak Ica duduk ke berdiri. Jadi karena yang sakit ini kaki sebelah kiri ya Mbak Ica ya. Jadi ketika berdiri nanti Mbak Ica bisa memegang 2 kruknya ini pada tangan yang sehat, yaitu pada tangan kanan berarti ya. Mbak Ica memegang 2 kruknya ini dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian ketika berdiri, tangan kiri Mbak Ica bisa memegang pegangan pada kursi, jadi pada tangkai kursi ya. Gitu. Kemudian perlahan Mbak Ica dengan topangan 2 kruk ini perlahan untuk berdiri gitu ya. Jadi dengan di sini catatannya adalah kaki yang sakit itu tidak boleh digunakan untuk tumpuan atau tidak boleh menapakkan pada tanah gitu ya. Jadi tetap harus menggantung. Jadi ketika kaki kiri sakit, megang kruknya ketika mau berdiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri ini sebagai tumpuan pada tangkai kursi, kemudian perlahan untuk berdiri gitu. Nah, dari berdiri ke duduk itu juga sama Mbak Ica. Kita pegang kedua kruknya ini dengan 1 tangan, menggunakan tangan yang kakinya sehat yaitu tangan kanan. Kemudian tangan kiri kita memegang pegangan yang ada di kursi di sebelah kiri berarti ya. Kemudian perlahan-lahan baru Mbak Ica duduk gitu. Nah, kalau untuk jalan jadi ketika sudah berdiri tadi ya, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, ketika berdiri kemudian kruknya yang di tangan kanan ini dipindah, satunya di tangan kiri, jadi dua-duanya memegang kruk. Kita coba untuk menyeimbangkan tubuh terlebih dahulu. Nah, setelah tubuh kita seimbang, kemudian kruknya ini dua-duanya adalah kita langkahkan ke depan. Misalnya kita langkahkan ke depan karena kaki kiri yang sakit, jadi kaki kiri dulu yang maju, maksudnya diayunkan, seperti diayunkan, kruknya dimajukan, kaki kiri diayunkan, baru setelah itu kaki kanan yang melangkah begitu, dan seterusnya untuk langkah-langkah seterusnya juga sama ya Mbak. Jadi untuk langkahnya kaki kiri dulu yang sakit diayunkan, kemudian baru diikuti dengan kaki kanan. Kemudian Mbak Ica, untuk naik dan turun tangga, kita naik dulu ya. Untuk naik tangga Mbak Ica, kruknya ini tetap di bawah, maksudnya kruknya ini adalah melangkahnya terakhir. Jadi kruk ini
sebagai tumpuan nantinya, Mbak. Jadi yang melangkah dulu adalah kaki yang sehat. Kaki yang sehat menaiki tangga satu, kemudian kedua tangan kita memegang kruk, kan kruknya masih di bawah. Kita tuh seperti kita mengayun. Jadi kita jadikan kruk ini sebagai tumpuan. Kemudian kaki kanan melangkah menaiki tangga, baru setelah itu kaki kiri bersamaan dengan kruknya dinaikkan gitu. Nah, berbeda dengan menuruni tangga, Mbak Ica. Untuk menuruni tangga ini adalah kruknya dulu yang turun, kemudian baru kaki yang sehat dilangkahkan bersamaan dengan kaki yang sakit, begitu Mbak Ica. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mbak Ica? Tidak. Dan Mbak Ica bisa menggunakan iPad, tapi pada di situ juga sudah ada gambar-gambarnya, bisa melihat begitu ya Pak ya. Bisa melihat bagaimana cara melangkahnya, bagaimana cara menggunakan kruknya gitu. Baik Mbak Ica, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu saya izin untuk kembali ke ruangan perawat. Apabila nanti Mbak Ica membutuhkan bantuan dari kami, Mbak Ica dapat memencet tombol yang ada di atas tempat tidur, atau keluarga dapat menemui kami secara langsung di ruangan perawat ya Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Mbak Ica lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Kalau itu saya permisi terlebih dahulu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.